Hai, salam sukses buat para penonton belanja mobil. Nah, ngomong-ngomong sukses, kalau kalian adalah orang sukses yang setiap harinya menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam berkendara di jalanan, pasti kalian membutuhkan sebuah mobil yang pastinya bisa memberikan kenyamanan yang sangat oke untuk penumpangnya. Dan Toyota Alphard sampai saat ini masih menjadi mobil terbaik untuk memberikan kenyamanan dan kelegaan kabin untuk para penumpangnya. Namun, bagi kalian yang nggak pengen Alphardnya itu standar, Alphardnya itu biasa aja, dan pastinya lebih bisa memberikan kenyamanan kabin yang sangat-sangat baik, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian dua mobil yang memiliki kelegaan dan kenyamanan kabin sangat baik. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menyaksikan review dari Alphard Royal Lounge dan Alphard Lombardi. Let's go! Oke, teman-teman, ini dia dua buah Alphard yang kalau dilihat dari tampangnya, ini merupakan Alphard yang biasa aja atau seperti Alphard yang sudah ada di jalanan sekarang. Namun, sebenarnya mereka adalah tipe spesial atau tipe khusus yang memberikan kenyamanan kabin sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Oke, gue ceritain dari mulai yang kiri. Ini merupakan Alphard yang langsung diimpor dari negeri Jepang sana, yang dinamakan dengan tipe Royal Lounge. Jadi kalau kalian tahu, Alphard ini adalah Alphard generasi kedua yang banyak banget tipenya, yaitu tipe X, tipe G, tipe Q, dan ini merupakan tipe tertinggi, yaitu tipe Royal Lounge yang hanya diberikan 4 kursi aja, teman-teman. Dan di sebelah kanan kita, ini merupakan Alphard paling baru dengan tipe G yang sudah dimodifikasi oleh bengkel modifikasi Lombardi, teman-teman. Dan kalau kalian dengar kata-kata Lombardi, pastinya dia adalah bengkel modifikasi yang bisa memberikan modifikasi interior menjadi sangat-sangat mewah. Oke, gua nggak banyak bicara mengenai bagian eksteriornya karena overall eksteriornya masih standar semuanya. Semuanya masih sama seperti Alphard kebanyakan. Langsung aja kita intip interior dari kedua mobil ini. Dimulai dari yang Royal Lounge dulu. Let's go. Ini interior depan dari Alphard Royal Lounge. Seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa ini merupakan Alphard yang langsung diimpor dari negeri Jepang, teman-teman. Dan untuk peredarannya, mobil dengan tipe Royal Lounge ini sangat-sangat jarang. Dan kita punya satu unit ini yang siap kalian bawa pulang. Dimana untuk mobil ini adalah mobil tahun 2010 yang sudah full option. Jadi kalau kalian tahu Alphard generasi kedua ini ada tipe X, tipe G, itu masih optionnya masih sedikit, teman-teman, dan ini semuanya sudah lengkap gitu ya. Di bawah sini banyak tombol-tombol yang pastinya ini berguna semuanya. Dan Alphard Royal Lounge ini adalah mobil yang dibekali dengan mesin 3500 cc dengan konfigurasi V6. Jadi ini merupakan Alphard yang diambil dari tipe tertinggi. Dan kalau kalian tadi sadar, kenapa belakangnya ini kelihatannya nggak ada skatnya? Karena memang ini merupakan Alphard yang sangat bisa memberikan ruang privasi dan ruang kenyamanan untuk penumpang belakangnya. Karena biasanya yang duduk di depan sini adalah seorang driver yang selalu menjaga mobilnya tetap nyaman, sehingga bos di bagian belakang itu masih bisa nyaman juga. Oke, di depan sini standar aja semuanya, setirnya sudah ada tombol-tombolnya. Dan untuk mobil sendiri, odometernya tahun 2010 tercatat di angka 100 ribuan. Oke, di depan sini nggak banyak yang bisa gue ceritain karena bagian utamanya atau menu spesialnya di mobil ini adalah pada bagian baris kedua. Langsung aja kita intip.
Wow, bisa kalian lihat teman-teman. Yes, jadi ini merupakan interior di dalam sebuah Alphard Royal Lounge, dimana seperti yang udah gue bilang barusan bahwa mobil ini memang didesain untuk 4 orang penumpang saja teman-teman, dan posisi terbaik atau kenyamanan terbaik yang didapatkan adalah pada bagian belakang sini. Oke, kita mulai dulu dari kursinya teman-teman, karena kursi ini selain super besar, super nyaman, dan dia adalah kursi yang memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah fitur pemijat teman-teman. Jadi kursi ini selain bisa diatur untuk maju mundur, reclining, bahkan sampai tidur, kursi ini juga dilengkapi dengan fitur pemijat. Pemijat, jadi pastinya kalau kalian duduk di sini melakukan perjalanan jauh atau sekedar pulang kantor, badan kalian capek, kalian langsung bisa dipijat hanya duduk di dalam mobil kalian saja. Oke, selain itu seperti yang udah gue bilang, kursi ini juga kalian bisa rebahkan, lalu bisa kalian buka leg restnya sampai dengan posisi paling tinggi, dan kalau kurang panjang kalian tinggal panjangkan saja. Sip, super nyaman, dan kalian bisa reclining sampai dengan posisi paling tidur. Selain itu, kalau kalian hobi membaca, biasanya yang duduk di sini adalah orang-orang sukses yang pastinya sering membaca. Kalian juga nggak bakal kegelapan walaupun malam hari, karena di bagian tombol sini kalian juga disediakan sebuah lampu baca teman-teman. Lampu baca yang bisa kalian atur nih arahnya. Jadi ini pas banget ya kalau kalian buka buku. Sepertinya lampu baca ini cukup menerangi untuk biar mata kalian nggak sakit. Selain itu, untuk fitur lainnya, Alphard Royal Lounge ini juga sangat oke karena dia ditemani dengan fitur entertainment di bagian depan, yang sayangnya hanya bisa dikontrol dari bagian supir aja teman-teman, jadi bagian driver aja. Dan untuk fitur entertainment ini juga dia hanya bisa memutar via CD, DVD, hard disk, dan nggak ada pemutar kekinian seperti menyambungkan Bluetooth atau langsung bisa memutar video YouTube. Sepertinya mobil ini nggak bisa. Itu juga untuk Alphard Royal Lounge ini juga kalian diberikan sebuah meja kecil yang berfungsi untuk mungkin kalau kalian sedang berpergian gitu ya, lapar, kapan ketika pengen ngantor, kalian tinggal keluarkan meja aja dan langsung bisa kalian makan bekal yang sudah istri kalian masak gitu ya. Dan rasanya cukup kecil ya teman-teman ya untuk meja ini. Sip. Dan yang keren lagi, tadi gue udah sempat coba, mobil ini di bagian belakang dikelilingi oleh banyak sekali speaker teman-teman. Jadi suara audio atau suara entertainment yang keluar dari bagian depan itu sangatlah baik dan sangatlah bagus dalam kabin belakang Toyota Alphard Royal Lounge ini. Oke, kita ke depan. Di sini ada beberapa tempat penyimpanan dan berfungsi untuk membawa mungkin beberapa minuman kalian. Tapi sayangnya ini tempat penyimpanan aja teman-teman, belum dilengkapi dengan pendingin atau chiller. Dan di tengah sini pun sama. Ya, ini merupakan tempat penyimpanan yang sudah diberikan fitur pendingin. Jadi ini merupakan chiller kecil yang bisa kalian manfaatkan untuk menaruh minuman Anda sehingga tetap dingin. Nah, kita ke atas lagi ada jam kecil yang desainnya sangat klasik sekali. Lalu ke atas ada sebuah partisi yang terbuat dari kaca nih teman-teman. Dan sepertinya partisi ini terbuat dari kaca double glass, sehingga suara dari bagian depan itu sangat kecil atau sangat tidak bisa kalian dengar nih teman-teman. Jadi kalau untuk berkomunikasi dengan supir di depan rasanya sangat sulit, karena di bagian belakang sini kalian tidak diberikan intercom atau alat komunikasi lainnya untuk berkoordinasi dengan pak supir yang sedang menyetir di depan. Dan kalau dalam keadaan nyala seperti ini, kacanya terang, dan kalau keadaan mati, kaca ini berubah menjadi kaca yang redup teman-teman. Jadi kaca ini adalah kaca elektrokromatik yang bisa meredup dan menerang sendiri. Oke, selain itu namanya Alphard, dia juga dibekali dengan sebuah panoramic sunroof yang besar dan juga ambient light yang hanya tersedia satu warna, belum seperti Alphard baru.
Oke, rasanya kalau duduk di sini sih perjalanan Jakarta Surabaya rasanya nggak bakal capek disupirin oleh supir tercinta. Namun kalau untuk anak-anak milenial, kabin di Alphard Royal Lounge ini rasanya sudah cukup berumur sehingga kurang asik atau kurang banyak fiturnya. Sekarang gue kasih tahu kabin Alphard Lombardi yang selain nyaman, dia juga memberikan beberapa fitur yang pasti memanjakan kaum milenial. Jadi langsung kita lompat ke sana buat gue kasih lihat teman-teman. Wow, kalian bisa lihat, jadi selain di bagian kabin belakang, Alphard ini juga sudah diubah oleh Lombardi atau bengkel modifikasi Lombardi di bagian drivernya juga teman-teman. Jadi biasanya motif dari jok ini korporatif biasa, bolong-bolong biasa, tapi dibuat sekarang motifnya diamond begini teman-teman. Dan ini menambah kesan mewah dan senada seperti kabin belakang atau nuansa kabin belakang dari Alphard Lombardi ini. Oke, sekarang gue ceritain sedikit untuk bagian interior depannya. Selain joknya yang sudah dimodifikasi, mobilnya juga mendapat beberapa sentuhan yang membuat kabinnya makin mewah. Dan seperti di bagian handguard ini dilapisi dengan material bludru yang sangat lembut sekali teman-teman. Dan untuk bagian kaca, Alphard Lombardi ini juga bagian drivernya sudah dilengkapi dengan sebuah tirai yang pastinya sangat bisa menambah privasi kalian teman-teman, walaupun sebagai driver ya. It's okay, tapi untuk semuanya mobil ini masih full standar. Bagian dashboardnya, di bagian setir, dia adalah Alphard tahun 2019 dengan odometer yang tercatat di angka 41.900, yang berarti baru 50.000 km mobil ini berjalan dan pastinya masih sangat baik sekali kondisinya. Oke, di bagian depan ini sekian. Gue nggak sabar buat ceritain bagian belakang dari Alphard Lombardi ini. Let's go. Selamat datang di kabin pesawat first class. Bukan deng, ini kabin dari Alphard Lombardi teman-teman. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini adalah kabin yang sangat mewah dan pastinya sangat nyaman teman-teman. Oke, kalau tadi Alphard Royal Lounge itu didominasi dengan warna yang sedikit lebih gelap, tapi kalau kabin di dalam Alphard Lombardi ini penggunaan warnanya didominasi dengan warna beige yang lagi-lagi memberikan kesan homey. Jadi kalau kalian berkendara dengan mobil ini sebagai penumpang, rasanya kalian lupa akan waktu teman-teman. Dan kalau macet pun kayaknya is oke banget, karena duduk di belakang Alphard Lombardi ini sangat-sangatlah nyaman. Dan bisa kalian lihat nih, banyak sekali teman-teman remote, dan kalian juga diberikan sebuah handphone bahkan. Ini ya, remote-nya. Dan juga ada remote Apple yang bisa kalian sambungkan di TV ini. Oke, tapi sebelum kita bahas fitur entertainment-nya, gue pengen jelasin dulu fitur apa aja yang terletak pada bagian kursi penumpangnya, karena ini yang merupakan fitur esensialnya. Jadi kursi ini seperti Alphard Royal Lounge tadi, kursinya pastinya sangatlah nyaman, sangatlah empuk, dan walaupun sedikit lebih keras joknya, tapi untuk kursi ini dia sudah bisa ya biasa maju mundur, ada penyangga kakinya juga atau leg rest, dan juga bisa reclining sampai dengan posisi paling rebah teman-teman. Dan kursi ini juga dilengkapi dengan pijat teman-teman.
fitur pijatnya. Jadi sama-sama nyamannya, walaupun pijatnya hanya pada bagian punggung aja nih teman-teman. Kalau yang Royal Lounge tadi pijatnya bisa pada bagian pinggul. Nah, yang unik untuk Alphard Lombardi ini, penggunaan tuas-tuas atau tombol-tombol untuk mengatur kursinya, dia seperti mencuri dari tombol-tombol yang digunakan Mercedes-Benz teman-teman. Sama persis nih untuk maju mundur, naik turun leg rest. Tapi oke banget, sama-sama mewahnya. Dan kalau kalian lapar ketika kalian berkendara, Lombardi juga menyediakan kalian meja makan. Yang ini meja makannya lebih besar daripada Royal Lounge, tapi sayangnya untuk build quality-nya nih goyang-goyang kayak gini teman-teman. Tapi oke. Sekarang gue mulai membahas dulu bagian yang menjadi fitur unggulan dari Alphard Lombardi ini, yaitu pada bagian entertainment-nya. Jadi partisi yang terletak di bagian depan yang sangat besar ini, kalau kalian nggak mau melihat TV atau menggunakan entertainment ini, kalian pengen ngeliat jalanan, bisa banget kalian tinggal turunkan saja TV besar yang terletak di bagian depan ini melalui tombol yang ada di bagian tengah ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita pencet kabin kontrolnya, partisinya akan turun dan TV-nya tersembunyi di bagian bawah sini. Jadi kalau kayak gini sih, kalian sangat bisa berkomunikasi dengan driver yang ada di bagian depan. Dan kalau rasanya TV-nya nggak mau naik, tapi biar driver nggak bisa dengar pembicaraan kita di belakang, kalian tinggal naikkan saja partisi fiber yang bisa meminimalisir atau mereduce suara percakapan Anda di dalam sini teman-teman. Dan ini bahannya kaca ya, bukan fiber. Nah, jadi Alphard Lombardi ini sudah dibekali dengan satu buah Smart TV ukuran 43 inci. Dan Smart TV ini adalah Smart TV keluaran merek Samsung yang bisa kalian sambungkan melalui berbagai konektivitas teman-teman. Yang namanya TV, kalian jadinya bisa menonton TV di sini. Dan untuk mobil ini sendiri, Lombardi sudah menyediakan TV yang bisa kalian tonton ketika kalian berpergian walaupun keluar kota. Karena dia untuk TV-nya sudah dilengkapi dengan merek Asuka yang sangat baik sekali untuk penangkapan sinyalnya, sehingga walaupun kalian di jalanan tetap bisa menonton TV dengan jernih teman-teman. Dan selain itu semua, Alphard Lombardi ini juga dilengkapi dengan Apple TV. Nah, jadi kalau kalian adalah pengguna Apple, sangat bisa memasukkan atau memutar berbagai kemauan kalian di dalam TV ini. Ini merupakan fitur yang disukai oleh kaum milenials yang tidak terlepas dari gadget. Oke. Selain itu, kalau kalian nggak pengen ribet-ribet mengetik di papan tombol menggunakan remote, kalian tinggal keluarkan saja gamepad ini. Ya, ini gamepad ya teman-teman ya. Seperti keyboard mini yang berguna untuk memudahkan kalian ketika mengetik mungkin film atau judul lagu apa yang ingin kalian putar di TV ini. Jadi ada keyboardnya, ada Apple TV, lalu ada Asuka Car TV, dan ada remote TV-nya sendiri. Jadi total kalian diberikan 4 buah remote yang bisa memudahkan kalian memutar fitur entertainment yang terletak di bagian depan sini. Dan untuk fitur-fitur lainnya di dalam sini, di depan sini kalian bisa menempatkan 4 buah gelas champagne ini teman-teman ya, yang mungkin kalau kalian sedang berkendara dengan rekan kalian atau istri atau siapapun yang menjadi orang spesial, kalian bisa berbagi minuman spesial melalui gelas yang ada di bagian tengah sini. Tapi rasanya bisa digunakan untuk tempat lain teman-teman, sayang banget tempat sebesar itu hanya untuk gelas. Dan di bawah sini juga ada kompartemen tertutup yang dilengkapi dengan material lembut sekali. Lalu kalau kalian bertanya bagian depan ini berfungsi untuk apa, ini merupakan leg seat perpanjangan atau leg seat extension yang bisa kalian buka ketika kalian ingin beristirahat di belakang kabin dari Alphard Lombardi ini. Kita buka ya teman-teman.
Nah, jadi cuma segini aja karena kalian tinggal sambungkan dengan bagian leg rest yang terletak pada kursinya. Saya contohkan, wow, kaki saya kejepit. Sip, dia sudah posisi sempurna. Kalian tinggal mundurkan saja kursinya dan tinggal kalian tidurkan saja teman-teman untuk bagian belakangnya. Sip, kalau udah seperti ini mau gas kemanapun rasanya sangat-sangat oke banget dan ya nyaman banget teman-teman di belakang sini. Dan pastinya kalau kalian adalah orang yang sering berada di jalanan lebih dari 4 jam mungkin per hari, mobil ini sangatlah cocok untuk kalian teman-teman, karena mobil ini bagaikan kalian punya rumah berjalan. Sip kalau gitu, demikian impresi bagian belakang dari Alphard Lombardi dan Alphard Royal Lounge. Sekarang gue pengen lanjut ke depan buat gue kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang dua mobil yang sangat mewah ini. Let's go. Oke, sampai di akhir video seperti yang udah gue bilang tadi bahwa mobil ini, kedua mobil yang ada di samping gue sangatlah cocok untuk menemani aktivitas kalian. Bagi kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan, membutuhkan mobil super nyaman yang bisa dijadikan sebagai rumah kedua, Alphard Royal Lounge dan Alphard Lombardi. Sip, sekarang waktunya gue kasih tahu kalian berapa harganya. Kita mulai dulu dari yang mahal. Ini merupakan Alphard tipe G yang sudah dimodifikasi melalui bengkel Lombardi tahun 2019 dengan odometer 50.000, yang dimana kalau kalian beli Alphard baru dan modifikasi interiornya itu memakan biaya sampai dengan 700 juta teman-teman. Tapi untuk mobil ini kalian bawa pulang dengan segala modifikasinya di angka 1.325.000.000 rupiah. Yes, jadi daripada beli Alphard baru dengan harga 1,2, kalian mendingan beli ini tambah 150 juta lagi, dapat Alphard dengan kenyamanan kabin yang sangat luar biasa. Sip, mobil ini pastinya kondisinya sangat baik sekali, bahkan tergolong sebagai mobil baru teman-teman. Dan kalau kalian pengen yang lebih murah dan tidak mementingkan masalah model, Alphard terbaru atau Alphard lama, tapi masih memberikan kenyamanan kabin yang sama-sama luar biasa, bisa ambil versi ini. Ini merupakan Alphard generasi kedua yang langsung diimpor utuh dari Jepang, dimana untuk odometer mobil ini tercatat di angka 100 ribuan aja, dan kondisinya sangat baik sekali, yang bisa kalian bawa pulang dengan uang di angka 485 juta rupiah dan masih boleh kalian nego. Jadi hampir beda 700 jutaan teman-teman kalau kalian mementingkan yang mana, kenyamanan kabin atau model terbaru nih. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di akhir video. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @belanja.mobil dan main-main juga ke website kita di belanjamobil.net untuk kalian lihat beberapa update stok mobil-mobil bekas yang kita jual di belanjamobil.net. Oke, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dah.